Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Apa kabar hari ini? Semoga semuanya sehat, semangat, dan siap belajar ya. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ilmu yang bermanfaat dan kemudahan dalam belajar. Pada pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Kita akan mengetahui penyebab hijrah, perjuangan Nabi Muhammad SAW, serta hikmah yang dapat kita teladani dalam kehidupan sehari-hari. Yuk, kita simak pembelajaran hari ini dengan baik dan penuh semangat. Anak-anak hebat, pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan kalian dapat menceritakan kembali kisah hijrah Nabi Muhammad SAW dengan baik dan benar. Kalian juga diharapkan dapat meneladani perjuangan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat yang selalu sabar, berani, dan pantang menyerah dalam menghadapi berbagai kesulitan. Melalui pembelajaran ini, semoga kalian dapat menumbuhkan sikap percaya diri, teguh pendirian, serta bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, kalian juga diharapkan semakin yakin akan kebenaran kisah hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah sebagai salah satu peristiwa penting dalam sejarah Islam. Seiring dengan meluasnya ajaran Islam, banyak penduduk Makkah yang menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW. Hal ini membuat kaum kafir Quraisy marah dan tidak menyukai Nabi Muhammad SAW beserta ajaran yang dibawanya. Oleh karena itu, mereka tidak segan melakukan berbagai cara untuk menghalangi dakwah Nabi Muhammad SAW. Untuk menghindari hal-hal yang lebih buruk lagi, Nabi Muhammad SAW berhijrah ke Madinah. Berikut ini beberapa penyebab hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah. 1. Turunnya perintah hijrah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Tekanan kaum kafir Quraisy. 3. Jaminan keamanan dari penduduk Madinah. 4. Permintaan dari penduduk Madinah. 1. Turunnya perintah hijrah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melindungi Nabi Muhammad SAW dan umat muslim dari kafir Quraisy. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Muhammad SAW berhijrah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyu melalui malaikat Jibril, yang artinya, ingatlah ketika orang-orang yang kufur merencanakan tipu daya terhadapmu, Nabi Muhammad, untuk menahan, membunuh, atau mengusirmu. Mereka membuat tipu daya dan Allah membalas tipu daya itu. Allah adalah sebaik-baik pembalas tipu daya. Quran Surat Al-Anfal ayat 30. Setelah malaikat Jibril menyampaikan wahyu, ia berkata, "Wahai Rasulullah, janganlah engkau tidur malam ini di atas tempat tidurmu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh engkau supaya berangkat hijrah ke Yatsrib." 2. Tekanan kaum kafir Quraisy. Sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa kaum kafir Quraisy akan melakukan segala cara untuk menghalangi dakwah Nabi Muhammad SAW. Salah satu cara yang mereka lakukan adalah melakukan penganiayaan dan berkata kasar terhadap kaum muslimin. Kaum muslimin yang tinggal di Makkah, terutama Nabi Muhammad SAW, setiap hari mengalami penderitaan. Tekanan dan perlakuan kasar yang dilakukan kafir Quraisy terhadap kaum muslimin membuat Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya semakin yakin untuk hijrah ke Madinah. Mereka pun banyak yang berhijrah ke Madinah. Melihat semakin banyaknya kaum muslimin yang hijrah ke Madinah, menimbulkan kekhawatiran di benak kaum kafir Quraisy. Mereka khawatir Islam akan semakin berkembang pesat di sana dan Madinah menjadi pusat agama Islam. Untuk menghentikan dakwah Nabi Muhammad SAW, kaum kafir Quraisy mengadakan pertemuan di Darun Nadwa. Peristiwa ini terjadi pada bulan Safar, tahun ke-13 dari kenabian. Di antara yang hadir dalam pertemuan tersebut adalah Utbah dan Syaibah bin Rabi'ah dari suku Bani Abdi Syamsin, Harts bin Amir dari suku Bani Naufal, Tuaimah bin Mut'im dari suku Bani Adi, Nadr bin Harits dari suku Bani Abduddar. Pertemuan tersebut dihadiri sekitar 100 orang yang terdiri atas kepala kabilah di kota sekitarnya. Dalam pertemuan tersebut dibahas cara untuk menghentikan dakwah Nabi Muhammad SAW. Mereka aktif mengemukakan pendapat, seperti mengepung rumah Nabi Muhammad SAW supaya Nabi tidak bisa keluar, mengurung Nabi Muhammad SAW.
dalam rumah, dan menangkap Nabi Muhammad SAW. Bahkan Abu Jahal mengusulkan supaya Nabi Muhammad SAW segera dibinasakan. Dia akan memberikan imbalan 1.000 dinar kepada orang yang berhasil melakukan tugas tersebut. 3 jaminan keamanan dari penduduk Madinah. Nabi Muhammad SAW sebelumnya memang pernah beberapa kali bertemu dengan penduduk Madinah. Salah satunya adalah bertemu dengan keturunan Khazraj. Mereka bertemu ketika musim haji. Sebelum memperkenalkan dan mendakwahkan ajaran Islam, Nabi Muhammad SAW memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dengan sikap lemah lembutnya ketika menyampaikan ajaran Islam, beberapa penduduk Madinah pun dengan mudah menerima ajaran beliau. Nabi Muhammad SAW membayat mereka di Bukit Akabah, bayat pertama, pada tahun 621 SM. Berikut ini isi dari bayat Akabah pertama. A. Dilarang menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. B. Dilarang mengambil hak orang lain. C. Dilarang berzina. D. Dilarang menghilangkan nyawa seseorang. E. Dilarang berdusta. F. Dilarang menolak hal-hal yang baik. Setelah dibayat, mereka kembali ke Madinah dan mendakwahkan Islam di sana. Karena hal inilah, penduduk Madinah tahu bahwa Nabi Muhammad SAW benar-benar orang yang baik dan lemah lembut. Oleh karena itu, penduduk Madinah berani memberikan jaminan keamanan kepada Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya. 4. Permintaan dari penduduk Madinah. Pada musim haji tahun ke-13 kenabian, banyak penduduk Madinah yang ingin menjalankan ibadah haji. Setelah melakukan wukuf di Padang Arafah, tepatnya ketika matahari terbenam, mereka pergi ke Bukit Akabah. Di sana mereka berkumpul dengan Nabi Muhammad SAW dan paman beliau yang bernama Abbas. Di sini terjadi bayat dan penduduk Madinah meminta agar Nabi Muhammad SAW hijrah dan menjadi pemimpin mereka di sana. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini tentang sebab-sebab hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah telah selesai. Semoga kita dapat mengambil hikmah dan meneladani perjuangan Nabi Muhammad SAW serta para sahabat dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih anak-anak hebat sudah mengikuti pembelajaran dengan baik dan penuh semangat. Jangan lupa untuk mengulang kembali materi yang telah dipelajari dan mengerjakan tugas yang diberikan. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.